Halo Sobat Info Publik, coba lihat di sekeliling Sobat. Bisakah Sobat sekalian membayangkan seperti apa dunia ini jika tidak ada ponsel, komputer, televisi, mobil, kereta, ataupun bahkan internet? Semua kenyamanan modern ini yang kita anggap biasa saja Sobat, bergantung pada semikonduktor loh. Dan sebagian besar chip kecil tapi sangat kuat. Ternyata semua chip ini diproduksi di Asia, sementara Taiwan menjadi pemimpin dunia dalam memproduksi semikonduktor canggih ini, di mana Jepang tidak kalah diam saja yang dahulu menjadi pemimpin chip dunia, sekarang ini mulai mengejar ketertinggalan dan melawan Taiwan, mengalokasikan lebih banyak subsidi untuk chip dibandingkan Amerika Serikat dan Jerman. Jika dihitung dari PDB Jepang bertaruh besar pada semikonduktor ini, menginvestasikan 60 juta miliar dolar Amerika Serikat untuk kembali menjadi pemimpin utama di industri chip global. Tapi apakah ini sudah terlambat? Bisakah Jepang kembali bersaing di perlombaan semikonduktor ini? Coba kita tilik ke masa lalu, di mana pada tahun 80-an dan 90-an, Jepang menguasai dunia semikonduktor. Pada tahun 1988, perusahaan-perusahaan Jepang menguasai 50% penjualan chip global. Kemudian, gelembung.com meletus. Ekonomi Jepang memasuki masa stagnasi panjang, dan teknologi chipnya mulai tertinggal dibandingkan rival-rivalnya yang ada di Taiwan dan Amerika Serikat. Apakah kalian tahu Sobat, saat ini Jepang ingin menghidupkan kembali kejayaan semikonduktornya yang jaya pada tahun 80-an dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, bahkan mitra internasional seperti TSMC dan IBM. Ini berarti miliaran investasi akan digelontorkan oleh Jepang dan subsidi miliaran lainnya. Taruhan yang sangat tinggi ini yang dilakukan oleh Jepang. Chip canggih akan menjadi fondasi Jepang bagi teknologi penting mereka, termasuk kecerdasan buatan, sistem senjata, dan kendaraan listrik. Perangkat lunak seperti ponsel pintar, konsol permainan, semuanya bergantung pada semikonduktor ini. Chip silikon kecil yang lebih kecil dari kuku dan seringkali memerlukan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk diproduksi. Pada pasar semikonduktor diproyeksikan mencapai 1 triliun dolar pada tahun 2030. Namun Sobat Info Publik, pasar ini bukan hanya tentang uang saja. Hal ini juga berarti dominasi geopolitik di dalamnya. Semikonduktor adalah jantung dari setiap inovasi teknologi, dan di mana kendali atas produksi chip berarti juga pengaruh global di dalamnya. Jadi bagaimana Jepang merencanakan kebangkitannya kembali? Salah satu caranya adalah membangun aliansi strategis. Pada tahun 2022, Jepang telah mendirikan Rapidus, sebuah konsorsium semikonduktor didukung oleh pemerintah Jepang dan didanai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, Sony, dan SoftBank. Tujuannya adalah mengembangkan teknologi chip 2 nanometer yang akan digunakan di superkomputer dan kecerdasan buatan atau AI lainnya. Chip ini juga nantinya Sobat akan digunakan dalam keamanan cyber, di mana Rapidus ini bermitra dengan IBM yang telah memiliki keahlian dalam memproduksi chip canggih. Namun, ini bukan tantangan membangun chip baru Sobat, tetapi juga tantangan besar bagi Jepang dalam membangun kembali rantai pasokan chipnya, mulai dari bahan mentah hingga produksi jadi, dan itu membutuhkan tenaga ahli yang sangat terampil Sobat. Masalahnya, generasi muda Jepang tidak terlalu tertarik bekerja di manufaktur. Pemerintah Jepang kini bekerja sama dengan universitas untuk melatih insinyur baru, memberikan beasiswa, dan bahkan membuka program magang internasional. Untuk menarik bakat global, tantangan lainnya Sobat adalah persaingan global. China misalnya telah menghabiskan miliaran dolar untuk memproduksi chip sendiri. Amerika Serikat yang telah juga meluncurkan chip baru mereka yaitu Chip Arch, sebuah program yang memberikan subsidi besar kepada produsen chip lokal. Taiwan, rumah dari TSMC, masih menjadi pemimpin dunia dalam teknologi manufacturing chip canggih. Apakah Jepang, Sobat, dapat benar-benar mengejar ketertinggalannya atau malah justru akan tertinggal jauh? Untuk menjawab pertanyaan ini Sobat,
Pertanyaan ini telah dijawab oleh Dr. Kenji Tanaka, yaitu seorang profesor di Universitas Tokyo yang telah meneliti semikonduktor selama lebih 30 tahun, sobat. Jepang memiliki keunggulan dalam inovasi teknologi, tapi Jepang juga membutuhkan waktu banyak. Jepang juga harus bersabar dan fokus pada investasi jangka panjang. Namun, waktu adalah suatu yang tidak dimiliki oleh Jepang. Permintaan akan chip terus meningkat dan negara-negara lain tidak akan menunggu. Di Nagasaki, profesor ini mengunjungi pabrik TSMC yang merupakan salah satu fasilitas chip terbesar di Jepang. TSMC telah berinvestasi, sobat, sangat besar sekali, yaitu miliaran dolar di Jepang, dan bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Namun, dengan semua investasi ini, jalan menuju kebangkitan semikonduktor Jepang masih panjang. Salah satu tantangan terbesar adalah biaya, kata Hiroshi Nakamura, CEO Rapidus. Chip canggih membutuhkan investasi yang sangat besar. Jepang juga membutuhkan uang sangat besar, miliaran dolar yang tidak mudah didapatkan untuk membangun hanya satu pabrik baru. Selain itu, Jepang juga harus bersaing dengan sanksi dan kontrol ekspor, terutama dari Amerika Serikat, yang membatasi akses teknologi ke China. Hal ini menciptakan ketegangan geopolitik baru, dan Jepang harus memainkan peran diplomatik dengan hati-hati. Namun, ada harapan. Jepang masih memimpin dalam beberapa teknologi kritis, seperti peralatan litografi yang digunakan untuk manufaktur chip. Perusahaan seperti Nikon dan Tokyo Electron masih menjadi pemain kunci industri ini. Dan dengan dukungan pemerintah yang kuat, Jepang memiliki peluang untuk kembali menjadi pemimpin. Kembali ke Tokyo, Dr. Kenji Tanaka berbicara dengan seorang ekonom, yaitu Yuki Matsumoto, yang percaya bahwa kebangkitan Jepang tidak hanya tentang teknologi saja, ini juga tentang membangun kepercayaan. Tanya, sobat, jika Jepang dapat menunjukkan bahwa mereka serius dan dapat bersaing di pasar global, investor akan datang. Ketika dokter ini meninggalkan Tokyo, sobat, satu hal yang jelas, Jepang sedang bersiap untuk pertempuran besar untuk masa depan semikonduktornya. Namun, apakah ini cukup? Hanya waktu yang akan menjawab, sobat. Meskipun perjalanan ini tampak penuh tantangan, ada hal-hal yang memberikan Jepang keunggulan unik. Salah satunya adalah budaya kerja yang sangat keras di Jepang. Dalam industri semikonduktor, ketelitian dan perhatian terhadap detail adalah kunci. Ini adalah keunggulan kompetitif Jepang, di mana kualitas produk yang selalu menjadi prioritas utama. Namun, ini juga menjadi pedang bermata dua dalam dunia yang bergerak cepat. Berinovasi yang seringkali menjadi penting daripada kesempurnaan. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah Silicon Valley, kata Yuki Matsumoto. Adalah penting interaksi cepat, coba, gagal, dan coba lagi. Ini adalah mentalitas yang perlu diadopsi oleh Jepang. Untuk memahami bagaimana Jepang sedang mencoba beradaptasi, salah satu inkubator teknologi di Osaka, para startup berfokus pada teknologi semikonduktor baru seperti chip untuk komputasi kuantum dan Internet of Things atau IoT. Salah satu pendiri startup adalah Hiroko Sato, seorang insinyur muda yang bercita-cita tinggi. Kami tidak mencoba menyaingi TSM ataupun Samsung, kata Hiroko Sato. Kami ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang hanya bisa ditemukan di Jepang. Pendekatan seperti ini memberikan harapan bahwa Jepang tidak hanya akan mengejar ketertinggalannya, tetapi juga memimpin dalam kategori baru. Namun, bahkan dengan inovasi seperti ini, Jepang tidak bisa melakukannya sendiri. Kolaborasi internasional menjadi semakin penting, sobat. Sebagaimana contohnya, Rapidus baru-baru ini mengumumkan kerjasama dengan produsen chip Eropa di Amerika Serikat dan berbagai teknologi dan sumber daya. Namun, di balik semua optimisme ini, terdapat kekhawatiran yang membayangi, sobat.
Geopolitik global sedang memanas, dan semikonduktor adalah salah satu medan pertempuran utamanya. Ketergantungan pada China untuk bahan mentahnya seperti rare earth element adalah resiko besar, kata Dr. Tanaka. Jepang harus mengamankan rantai pasokan yang mandiri atau bekerja sama dengan mitra terpercaya. Perjalanan ke Hokkaido mengunjungi sebuah tambang kecil yang sedang diuji menggali logam langka. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, ini bukan solusi jangka pendek. Memulai operasi skala besar membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, Jepang harus menemukan cara untuk tetap kompetitif dalam pasar chip global. Salah satu pendekatan baru adalah fokus pada efisiensi energi. Chip yang lebih hemat energi tidak hanya akan mengurangi biaya operasional, tetapi juga memenuhi kebutuhan global untuk teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dengan tim Kyoto University yang sedang mengembangkan teknologi baru untuk memproduksi chip yang membutuhkan lebih sedikit energi dalam proses manufakturnya, teknologi ini dapat mengubah permainan, kata Profesor Hideki Yamamoto. Kepala proyek tersebut tidak hanya untuk Jepang, tetapi untuk dunia. Namun untuk berhasil, Jepang memerlukan dukungan global, sobat. Tidak hanya dalam bentuk investasi saja, tetapi juga dalam transfer teknologi dan kolaborasi ilmiah. Kembali ke Kyoto, kami menghadiri sebuah konferensi internasional tentang masa depan semikonduktor. Para pemimpin dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk berbagi visi dan membangun aliansi. Pesan yang jelas, masa depan teknologi tidak bisa dibangun sendirian. Saat kami meninggalkan konferensi tersebut, kami merasa bahwa kebangkitan semikonduktor Jepang bukan hanya tentang industri ini adalah cerminan dari tekad sebuah bangsa untuk bangkit kembali dari mengklaim tempatnya di panggung dunia. Namun, apakah semua ini akan berhasil? Hanya waktu yang akan menjawab, sobat. Meski masa depan masih dipenuhi ketidakpastian, Jepang memiliki modal penting untuk membangun masa depannya, budaya inovasi, dukungan pemerintah, dan keahlian teknis yang mumpuni. Namun, untuk benar-benar bangkit, mereka harus menghadapi tantangan baru. Salah satu tantangan terbesar adalah menarik bakat muda. Di dunia yang didominasi oleh Silicon Valley atau teknologi lainnya, banyak talenta Jepang yang memilih bekerja di luar negeri. Ini bukan hanya soal gaji, kata Takeshi Watanabe. Ini soal budaya kerja dan peluang yang berkembang. Dia berbagi kisah tentang bagaimana di Amerika perusahaan-perusahaan memberikan lebih banyak kebebasan dan menghargai kreativitas individu. Di Jepang masih ada hierarki dan kaku. Ini membuat banyak yang muda lebih sulit mengekspresikan ide-ide mereka. Untuk mengatasi ini, beberapa perusahaan Jepang telah mengadopsi gaya kerja yang lebih fleksibel. Di Fujitsu, misalnya, karyawan dapat bekerja dari rumah dan memiliki jadwal yang fleksibel. Hal ini telah membantu menarik lebih banyak profesional muda untuk bergabung dengan industri teknologi Jepang. Selain itu, ada dorongan untuk meningkatkan pendidikan teknologi. Universitas di Jepang sekarang ini menawarkan lebih banyak kursus tentang kecerdasan buatan dan data besar. Selain itu, desain chip semikonduktor juga ada. Pemerintah Jepang juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang ingin belajar di bidang ini. Namun, ini hanyalah langkah awal, seperti yang dikatakan oleh Profesor Hideki Yamamoto. Jika Jepang ingin menjadi pemimpin, kita harus mendukung riset dasar yang seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil. Riset dasar adalah salah satu fondasi dari inovasi, namun ini seringkali diabaikan, sobat, karena tekanan untuk menghasilkan hasil lebih cepat. Di lab-lab Kyoto dan Tokyo, para peneliti bekerja tanpa henti, mengembangkan teknologi yang mungkin baru akan terlihat manfaatnya 10 tahun hingga 20 tahun ke depan. Tetapi, dengan perubahan cepat dalam geopolitik dan teknologi, pertanyaannya adalah, apakah Jepang memiliki waktu sebanyak itu? Kerjasama internasional menawarkan jalan pintas potensial. Aliansi baru seperti Quad yang melibatkan Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat dapat menjadi platform untuk berbagai teknologi dan mempercepat kemajuan. Namun ini juga memerlukan Jepang untuk beradaptasi dinamika global yang kompleks. Kolaborasi internasional seringkali berarti kompromi, kata Dr. Tanaka.
Jepang harus belajar bagaimana menjadi mitra yang lebih fleksibel. Namun fleksibilitas ini tidak hanya boleh berarti kehilangan identitas atau keunggulan Jepang. Ketika Dr. Tanaka ini berbicara dengan Yuki Matsumoto, dia menunjukkan hal yang sangat penting. Semikonduktor Jepang harus memiliki ciri khas, sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh negara lain. Bagi Jepang, ini berarti fokus pada kualitas, ketahanan, dan inovasi jangka panjang.